Tanpa Pati, Mataram mungkin hanya nama yang lewat dalam catatan sejarah. Dari tanah pasisir utara Jawa, dari jantung perdagangan dan perkebunan, lahirlah sumber daya, gagasan, dan darah biru yang mengubah wajah tanah Jawa. Dari Patilah lahir jati, emas hijau Nusantara, yang menjadi fondasi berdirinya Istana Mataram. Dari Pati pula lahir seorang permaisuri, Raden Ajeng Waskita Jawi, garwa Prameswari Panembahan Senapati. Sosok yang diam-diam justru memegang kunci berdirinya sebuah dinasti besar. Inilah kisah tentang Pati, rahim Mataram, dan pengubah wajah tanah Jawa. Sejarah ini bermula dari sosok Ki Ageng Penjawi, bangsawan Pati yang tak hanya kaya harta, tetapi juga kaya ilmu. Leluhurnya bersambung langsung ke Majapahit lewat Raden Bondan Kejawan, putra Prabu Brawijaya V. Dari garis ibunya tersambung ke Sunan Giri di Gresik, salah satu wali sanga. Artinya, darah yang mengalir dalam diri Penjawi adalah perpaduan kekuasaan politik Majapahit dan otoritas spiritual Islam Jawa. Masa mudanya dihabiskan untuk menimba ilmu. Ia pernah mengabdi kepada Pangeran Hadirin Jepara, menantu Sultan Trenggana, seorang saudagar kaya yang membuka jalan perdagangan ke mancanegara. Dari sanalah Penjawi mendapat akses untuk belajar lebih jauh. Tahun 1559, ia berlayar ke Persia, negeri dinasti Syafawi. Di sana, ia belajar arsitektur, tata kota, kesusastraan, hingga sejarah peradaban barat. Nama barunya Abdullah Mukmin Pahlawi. Sepulang dari sana, ia bukan hanya seorang bangsawan pesisir, tetapi seorang visioner yang membawa gagasan pembangunan berkelas dunia. Dialah ayah dari Ratu Waskita Jawi, perempuan yang kelak menjadi permaisuri Panembahan Senapati, raja pertama Mataram. Waskita Jawi bukan sekadar putri bangsawan. Ia adalah perempuan dengan garis keturunan yang menyatukan Majapahit, Wali Songo, dan Pati. Sebuah darah yang lengkap, politik, agama, dan ekonomi. Ketika ia dipersunting Panembahan Senopati, ia bukan hanya menjadi pendamping, tetapi menjadi ibu negara pertama Mataram. Dari rahimnya lahir pewaris tahta, Raden Mas Jolang, kelak menjadi Sinuwun Hadi Hanyokrowati, raja kedua Mataram. Dari darahnya pula lahir generasi emas, Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja terbesar Mataram yang menggetarkan Nusantara. Peran Waskita Jawi nyata. Ia membawa kekayaan Pati, hasil hutan jati, perdagangan laut, pertanian, hingga perkutut ke dalam pembangunan Mataram. Ia membawa warisan ayahnya, kecerdasan tata kota, pengetahuan arsitektur Persia, dan keterampilan manajemen ekonomi. Dari Pati, lahir jaringan perdagangan, modal pembangunan, dan kekuatan militer. Hutan jati menghasilkan kapal perang dan bangunan istana. Kekayaan pertanian menopang logistik pasukan. Koneksi laut dari Jepara, Tuban, dan Gresik menjadikan Mataram mampu berhubungan dengan dunia internasional. Tak berlebihan jika dikatakan, Pati adalah tulang punggung Mataram. Dari tanah pesisir inilah lahir kekuatan darat yang mengubah peta kekuasaan Jawa. Dari pesisir ke pedalaman, dari pasar ke keraton, dari Pati ke Mataram, sejarah mengalir menjadi satu. Maka ketika kita bicara tentang kejayaan Mataram, jangan hanya menyebut nama Senopati atau Sultan Agung. Ingatlah pula sosok Raden Ajeng Waskita Jawi, perempuan Pati yang menjadi ibu bangsa. Ingatlah pula Ki Ageng Penjawi, visioner yang membawa angin Persia ke tanah Jawa. Karena tanpa Pati, Mataram mungkin hanya tinggal cerita kecil. Namun dengan Pati, Mataram menjelma sebagai kerajaan besar, pengubah wajah tanah Jawa.